selamat datang. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Edisi kali ini untuk review kartu After Tarot sama Before Tarot. Saya rasa saya perlu sedikit review untuk penjelasan kartu ini ya. Ini ada dua versi kartu tarot ya, yang satu after tarot, yang satu before tarot. Maksudnya gimana? Mungkin awal pembuatan kartu tarot itu mungkin teman-teman tahu kalau misalnya kartu tarot untuk gambarnya itu mereka mencoba bikin kejadian sebelum kartu tarot yang tradisional itu bagaimana, dan kejadian setelah tarotnya itu berlangsung gitu loh. Jadi kayak seperti The World ini ya, ini hampir sama dengan tradisional yang biasa. Saya coba ambil kartu tradisional. Kalau misalnya digabungkan itu akan menjadi seperti sebuah cerita ya, yang sudah lengkap ya, sebelum dan sesudah. Biasanya ada sebuah kejadian dalam cerita itu memang sebelum dan sesudah kejadian gitu loh. Let's see ya. Ini untuk review untuk teman-teman kalau misalnya mau membeli kartu tarot, terus kemudian kita lihat perbedaannya, fungsinya, kegunaannya gitu lah ya, supaya bisa lebih mudah tapping alam bawah sadarnya kawan-kawan dan lebih mudah lagi mengenali kartu tarot ya. Kartu tarot yang gambarnya yang baik menurut saya kalau misalnya satu kali kawan-kawan sentuh sekali aja itu udah bisa, tanpa perlu menghafal ya, tanpa perlu menghafal itu udah bisa langsung koneksi dengan kartunya tersebut. Itu adalah salah satu contoh kartu tarot yang gambarnya baik dan jelas. Oke, ini untuk kartu tradisional yang biasa. Oke, kita lihat di sini perbedaannya itu adalah tangannya ya. Ini After Tarot. Let's see. Ini After Tarot, yang ini Before Tarot. Kejadiannya itu sebelum tarot itu terjadi ya, dia di dalam, seperti dalam kandungan ibu itu jiwanya itu adalah dua orang ya, soulmate yang twin flame. Nah terus kemudian karena tugasnya dia dilahirkan di dunia ini, sehingga dia dipisahkan dengan jiwanya dibelah dua menjadi dua bagian ya, jadi kepalanya masih sama kan, the head is still the same ya, kepalanya masih sama. Nah setelah itu pada saat mau diturunkan, lahirkan mau ke dunia, 4 simbol tersebut berubah menjadi 4 simbol di kartu tarot ya, yang terjadi di dalam dunia ini ya, karena di dunia itu kan dunia material gitu, jadi lebih berbentuk material, lebih kelihatan, lebih real, dan tangannya udah ke atas juga. This is After Tarot, itu maksudnya. Oke. Nah terus kemudian kalau The Judgment, let's see The Judgment, kita banding-bandingkan ya. The Judgment sebelum dan sesudah hampir mirip ya. Oke. Sebelum The Judgment ya, sebelum Awakening ya, malaikatnya masih belum meniup. Jadi
masanya kita sekarang masih tertidur ya, belnya belum dibunyikan. Tapi kalau tarot yang tradisional sudah dibunyikan logo simbolnya dan sudah terbangun awakening. Dan setelah awakening ya, jadi sudah naik, sudah paham, sudah mengerti, memenuhi panggilan malaikat tersebut ya. Jadi meninggalkan badan avatar yang di dunia ini, itu maksudnya ya. Pretty interesting ya, cukup menarik. Kalau teman-teman ada berminat untuk beli kartunya itu disarankan yang bagaimana ya, tergantung teman-teman. Untuk sebagai pemula saya sarankan tetap sebagai kartu tarot yang biasa, tapi nanti kalau misalnya kamu ada karena fungsi tarot ini ada fungsi kegunaan yang lainnya, yang sebelum dan sesudahnya ada fungsi yang lainnya dalam bacaan reading, karena kita mesti tahu asal muasal kejadian dan tarot yang dari orang yang kita bacakan itu sebelumnya itu bagaimana, sesudahnya itu bagaimana gitu loh. Ada sesuatu yang cukup unik ya, seperti ini si The Fool-nya ya, sebelum dia mau menjalankan sebuah perjalanan, dia ambil petik dulu bunga mawar pada dalam saat perjalanannya dia itu ya, sehingga di kartu tradisional itu terlihatlah bahwa dia ini sebelum dia memulai perjalanannya, dia masih prepare mau mulai perjalanan, dan dalam perjalanan mau ke bukitnya itu dia ada nemuin bunga mawar, terus perasaannya dia happy ya. Nah di sini dia perasaannya senang ya, bunga mawarnya sudah dipetik. Nah terus kemudian kalau after tarotnya itu bagaimana, kita lihat ya, after tarotnya mana nih, The Fool-nya, first The Fool ya. Kalau after tarot The Fool-nya dia sudah mungkin jatuh ke dia mengambil resiko, kemudian terjatuh, barang-barangnya dia, perlengkapan dia jatuh, tapi dia tetap happy walaupun dia sudah mengambil resiko, kemudian dia gagal, mungkin enggak tapi dia belum lepas, belum jatuh sepenuhnya ya, jadi dia masih ada pegangan di tebing, jadi masih ada kesempatan, tapi dia enjoy dengan prosesnya itu maksudnya ya. Jadi kayak menyambung, jadi kalau dibaca bersamaan jadi seperti menyambung sebuah cerita. I think it's pretty interesting ya. Hanya saja gambarnya sedikit mirip-mirip, jadi kalau misalnya tercampur atau gimana hanya bisa dipisahkan berdasarkan backgroundnya. Jadi this is before tarot, this is after tarot, ini setelah tarotnya bagaimana. Oke, ini review untuk kawan-kawan sebagai salah satu rekomendasi. Kalau misalnya kawan-kawan berminat boleh beli ya. Ini dikasih dengan bukunya, pakai bukunya, ada bukunya, jadi teman-teman gak usah khawatir bisa atau enggaknya kamu baca, di situ ada buku keterangannya, so no need to worry. Hanya saja mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi untuk mempelajari karena hampir mirip-mirip ya. Oke, ini reviewnya untuk traditional cardnya. I'm sending you so much love. Namaste.